Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan setelah mengecewakan kamu, ini yang terjadi ke dirinya. Teman-teman, di tema bacaan kali ini, kita akan cuba mengupas seperti apakah kondisi dan kabar seseorang yang kamu cintai setelah dia mengecewakan kamu. Apakah yang sudah terjadi di dirinya sekarang ini dan apakah dia baik-baik sahaja. Okey guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan check energinya ya. Energi seseorang yang telah mengecewakan kamu. Seseorang yang sudah menghancurkan semua harapan kamu. Siapakah orang ini? Seseorang yang sangat kamu cintai tetapi telah mengecewakan segala harapan kamu. Siapakah orang ini? Seperti apakah energi seseorang yang sudah mengecewakan kamu dalam bentuk apa sekalipun? Kita cuba lihatkan energi orang ini ya. Siapakah dia ini? Wow, teman-teman, Five of Swords ya. Memang benar ya, terlihat daripada kartu yang pertama ini, someone has walked away, teman-teman ya. Seseorang yang sudah pergi meninggalkan koneksi hubungan kalian. Nah, ini sama ada barusan terjadi ataupun orang ini sudah bertahun ya pergi meninggalkan koneksi hubungan ini, atau mungkin kebelakangan dalam 2, 3, 4 tahun yang lepas. Yang pasti sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama, seseorang yang benar-benar menyakiti kamu, mengecewakan kamu, ingin menang sendiri. Nah, orang ini orang yang saya merasakan melakukan sesuatu itu untuk kepentingan dirinya. Ya, ketika dia memfokuskan kepada kepentingan dirinya, dia tidak mempertimbangkan kepentingan kamu. Banyak pertelingkahan, salah faham, adu argumen yang berlaku di antara kalian. Setelah banyak perbincangan di antara kalian berdua, dia masih bertindak untuk pergi meninggalkan hubungan ini ya. Saya menangkap energi Divine Masculine, seseorang yang benar-benar ada kalanya bertindak sesuka hatinya, sangat mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Daripada kartu ini juga teman-teman ya, saya mendapat gambaran yang bukan kamu sahaja ya yang dikecewakan. Dia mungkin mengenali keluarga kamu, orang-orang yang terdekat dengan kamu, dan dia juga teman-teman ya, selain daripada menghampakan harapan kamu, dia juga mengecewakan orang sekitar kamu. Kita lihat lagi ya. Nah, mungkin orang ini mengenali keluarga kamu. Nah, benar kan apa yang saya rasakan tadi teman-teman? Pertelingkahan ya di antara 2, 3, 5 orang begitu teman-teman ya, yang turut melibatkan kekecewaan yang dapat dirasakan oleh mungkin orang-orang yang berdekatan dengan kamu, keluarga kamu ya, sanak saudara yang mungkin mengenali si dia ini. Saya menangkap energi dia yang sedang berkonflik dengan dirinya detik ini teman-teman ya. Setelah apa yang terjadi, ingin menang sendiri, dia mulai menyedari banyak kata-kata yang dia tinggalkan yang cukup menyakiti kamu. Nah, ini sudah menjadi sebahagian daripada memori kamu ya untuk bertahun-tahun lamanya. Kini ada konflik yang sedang berlaku di dalam hidupnya yang juga melibatkan the other side ya, orang yang sudah dia pilih, keluarga yang lain. Dan saya menangkap dia terpaksa seperti ada kalanya sama ada bertengkar dengan mereka ataupun perilaku si dia ini masih serupa teman-teman ya.
perilaku yang masih serupa. Apa yang dia berikan kepada kamu, ini sesuatu yang dia lanjutkan di sebelah sana. Sesiapa pun yang dia pilih, ya, masih ada sesuatu yang tidak menggembirakan dia, tidak memuaskan hatinya. Mungkin ada pertengkaran dengan keluarga, dengan orang sekitarnya. Nah, sudah pasti teman-teman, orang yang memiliki, ya, karakteristik seperti ini akan dibawa ke mana-mana saja. Sama ada kamu pilihannya ataupun orang lain. Yang pasti detik ini, ya, dia mulai ada konflik dengan dirinya, seperti ingin cuba membebaskan dirinya daripada situasi ini. Kita lihat lagi siapakah orangnya, ya. Teman-teman, orang ini orang yang ingin dipandang tinggi. Ada sedikit sisi keangkuhan di hatinya. Orang yang ingin menang sendiri. Orang ini seseorang yang sukakan kenyamanan, ya. Dia sukakan fasilitas, kemudahan. Dia suka hidup senang, hidup nyaman yang tidak perlu, ya, diusahakan dengan dirinya sendiri. Dia ingin dibantu. Dan pada waktu yang sama, segala jerih payah kamu yang provide, ya, yang memberikan fasilitas ini kepada dia, dia pula yang menjadi seperti seseorang yang dipuja-puja oleh orang sekitarnya. Tetapi little that people know, kamu yang membantu dia ke arah ini, ke arah kejayaan ini. Dia suka dipandang tinggi, dipuji, mendapatkan perhatian, seolah-olah hidup seperti orang kaya. Tetapi di belakang dia, siapa yang membantu? Nah, itu persoalannya, ya. Nah, beberapa di antara dia ini mungkin ini energi yang lain, ya. Mungkin memang seorang yang cukup berjaya, dijadikan panutan, ya, oleh orang banyak followersnya. Tetapi dia seorang yang benar-benar inginkan perhatian, ya, ingin mengekalkan posisinya di kedudukan yang seperti ini. Dia orang yang tidak mahu susah payah dengan kamu, ya. Dia ingin mencari jalan mudah. Mengecapi kenyamanan ini. Nah, orangnya begini teman-teman, ya. Ada sedikit sisi keangkuhan, tetapi dia seorang yang mampu menarik lawan jenis dengan mudah. Di sini ada Nine of Pentacles, seseorang yang mengejar kesempurnaan. Segala sesuatu itu dia lakukan untuk kenyamanan dirinya. Nah, untuk kamu teman-teman, ya, kita pikirkan di belakang. Segala sesuatu itu perlu dia lakukan untuk dirinya, agar dia hidup mewah, dia hidup senang, ya, ingin hidup seperti orang kaya. Saya tidak tahu, saya menangkap gambaran yang seperti ini daripada tadi, ya. Dan detik ini teman-teman, ya, dia masih lagi seperti ini. Seseorang yang mengejar kesempurnaan, ya, ingin hidup mewah, ingin hidup senang, ya, mencari sebuah kesempurnaan, tidak mahu, ya, menjalani lika-liku yang payah, yang susah dengan kamu. Dia bertindak untuk ke arah yang lebih baik, yang lebih nyaman. Apa yang lebih memudahkan hidupnya. Nah, orang ini seperti itu, ya. Beberapa di antara dia di sini sangat mementingkan diri. Seseorang yang ingin tidak dikekang, tidak dikontrol. Apatah lagi, ya, jikalau dikontrol dengan keluarga, sanak saudara, adik-beradik kamu, ini sesuatu yang dia tidak suka. Dia ingin hidup senang sendiri, tidak dipantau, tidak dikekang, seperti itu. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, ya, masih lagi membujang sehinggalah detik ini. Sama ada sudah ada pasangan ataupun masih lagi membujang sehinggalah detik ini. Kita akan cuba lihat lagi, ya, energi dia ini. Okey, di sini ada Knight of Cups. Orang ini orang yang cukup pintar menawarkan cintanya dari awal lagi. Tetapi pada waktu yang sama bersebelahan dengan Nine of Pentacles, dia juga akan lihatkan apa yang dia tawarkan, apakah yang akan dia dapat sebagai pulangannya. Ketika dia menawarkan sesuatu kepada kamu, apakah pula, ya, yang bakalan akan ditawar oleh kamu kepada dirinya. Orang yang quite smart, ya, ingin cari jalan mudah. Ketika dia menawarkan cinta, dia pastikan pulangan daripada apa yang dia tawarkan ini cukup hebat, menguntungkan dirinya. Ini bukan ke arah win-win situation, ya teman-teman. Saya lebih menangkap energi yang ingin percentage yang lebih tinggi ke arah dia yang mendapatkan keberuntungan ketimbang kamu. Di awal hubungan ini teman-teman, dia memang cukup baik, ya, prihatin, menawarkan cintanya kepada kamu. Nah, ini adalah kerana ada niat-niat yang tertentu, ada intention, ada sebab-sebabnya. Kerana dia ingin melihatkan ketika dia menawarkan ini kepada kamu, apakah yang dia dapatkan sebagai pulangannya daripada kamu. Ketika dia menawarkan cinta, apakah dia juga akan mendapat keberuntungan yang serupa. Nah, orang ini orang yang bijak, ya. Orang yang cukup berjaya
menawan hati kamu ya, dengan kata-katanya, gerak-gerinya seperti itu ya, memberikan kamu gambaran seperti a real gentleman seperti itu, ataupun a real orang yang lembut ya, pandai berkata-kata. Nah, di sini ada Queen of Sword, teman-teman. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya berdilin dengan sama ada ya, dia masih lagi berhubungan dengan pasangannya, mungkin penceraian yang belum selesai. You will never know. Ataupun dia memang seorang janda atau duda. Sama ada dalam proses perpisahan, penceraian, ataupun masih lagi ya dalam proses itu. Sama ada dia benar-benar sudah berpisah ataupun tidak. No one knows ya guys. Tetapi yang pasti teman-teman ya, dia seorang yang ingin melihatkan kejelasan masa depannya. Jikalau dia merasakan tidak ada masa depan yang baik dengan kamu, dia akan bergegas pergi. Dia tidak mahu wasting more time dengan kamu. Dia benar-benar seseorang yang ingin mengejar kenyamanan dalam hidupnya. Nah, saya menangkap seperti itu ya. Daripada gambaran ini juga, I don't know what happened ya. Sama ada dia pergi meninggalkan kamu, memutuskan hubungan ini, ataupun dia kembali lagi dengan pasangannya, mantan isteri, suaminya, dan ini cukup ya mengecewakan kamu. Dan ini dia lakukan dengan cepat. Sesuatu yang sudah dapat kamu tebak sebenarnya. Okey, kita akan lihat lagi teman-teman ya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Tidak kira lah ya, sama ada kalian baru berpisah atau dia sudah bertahun-tahun lamanya pergi meninggalkan kamu. Persoalannya, seperti apakah energi dia ke kamu detik ini ketika kamu mendengarkan readingan ini? The Empress. Dia masih lagi mempertimbangkan ya, apakah ada keberuntungan jikalau dia kembali kepada kamu. Apakah kamu masih akan provide segala fasilitas kemewahan. Orang ini orang yang boros sebenarnya. Itu menurut saya ya. Nah, menurut kata dasar kartu ini, kelimpahan ya, banyak uang. Itu menurut kata dasar kartu ini, tetapi menurut saya boros. That's the word for this card. Nah, ini berbeza teman-teman ya. Setiap tarot reader akan interpret dengan cara yang berbeza, tetapi menurut saya direct teman-teman ya, kartu ini adalah kartu orang yang boros. Dia inginkan kemudahan, ingin fasilitas, ingin kenyamanan, tidak semestinya dari kerja kerasnya sendiri. Nyek-nyek-nyek dengan kamu dan akan mendapatkan segala-gala yang dia inginkan. Nah, jikalau dia seorang wanita, perhatikan ya, sama ada uang kamu yang dia kejar ataupun dia benar-benar ke arah materi, kenyamanan. Jikalau dia cari pasangan, jikalau dia seorang wanita yang mencari pasangan, dia akan pastikan kenyamanan, fasilitas ini diberikan. Jikalau ini tidak menguntungkan dia, tidak memastikan dia dapat hidup mewah, dia akan pertimbangkan. Kalau kamu teman-teman seorang lelaki yang benar-benar ya, wajah kamu benar-benar tidak tampan, it doesn't matter as long as you got lots of money. Nah, itu cerita saya secara direct ya. Tetapi jikalau kamu seorang wanita yang menonton, dia seorang lelaki yang kita bincangkan, dia memang seorang yang pandai lemah lembut dengan kamu, mengambil hati kamu, menawan hati kamu dengan balasan kamu berikan dia kemewahan hidup. Belikan apa sahaja yang dia inginkan. Handphone yang mahal, barang-barang berjenama, bawa dia travelling, dining in an expensive restaurant ya, pergi ke kafe-kafe restoran yang mahal. Nah, ini memang kartu kelimpahan. Ya, kartu dasarnya kartu kelimpahan. Seseorang yang akan merawat kamu. Nah, ini kata dasar kartu ini. Tetapi menurut saya, no, orang yang cukup boros. Nah, terpulang kepada kamu ya, intuisi saya tidak pernah akan salah ya. Dan ini tepat sekali, orangnya memang boros. Perhatikan perilakunya kepada kamu. Orang yang inginkan kenyamanan, security di masa depannya, mungkin menggunakan barang-barang branded. Kelemahan dia ini apa? Apa yang orang lain miliki, dia mahu juga. Orang lain pakai barang branded, dia juga inginkan. Orang lain ada rumah besar, dia ingin rumah kecil itu digantikan. Orang lain pakai kereta mewah, saya juga mahu kereta mewah. Ini orangnya. Orang yang ingin melihatkan ke arah kemakmuran yang secara menurut saya berlebihan. Jikalau kamu tidak menguntungkan dia, bye-bye. Nah, ini orangnya. Tetapi dari segi perasaan guys, memang pernah menyayangi kamu. Pernah. Nah, mengapakah saya menggunakan kata pernah? Kerana ini bersebelahan dengan Five of Swords. Setelah menyayangi, disakiti lagi. Setelah dia dapatkan apa yang dia inginkan, goodbye, walk away.
Nah, ini energi orang ini kepada kamu, maka kamu perlu bijak, ya. Apakah benar dia mencintai kamu, or maybe just in love with the whole package. Oh, ada iPhone, ada kereta mewah, Jaguar, whatever, I don't know, ya. Barang-barang branded, kemewahan. Apa orang lain miliki, dia juga ingin hidup seperti selebriti di Hollywood, ya. Dia juga ingin hidup mewah. Nah, ini mindset yang menurut saya boros. Menurut saya, kartu ini kartu yang benar-benar boros, teman-teman. That's all I can say, ya. Orang yang inginkan kemewahan, sorry guys. Okey, kita lihatkan pula. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Jikalau kamu gagal memberikan kenyamanan ini atau mengekalkan kenyamanan ini, dia pergi. Kartu saya tidak pernah akan berbohong, guys. Kamu mungkin dalam sikap denial, menyangkal, ya. Itu hak kamu. Saya akan bacakan ini secara direct. Ya, memang benar, ya, beberapa di antara dia ini, ya, mungkin masih lagi, ya, berhubungan dengan pasangannya, ataupun penceraian yang belum selesai, atau orang ini memilih untuk pulang ke pasangannya. Mantan isteri, suami, ya, kemudiannya pergi walk away mengecewakan kamu. Saya tidak tahu, saya menangkap energi ini sebenarnya sudah dari tadi, ya, tanpa keluarnya kartu ini. Okey, sama ada kamu yang berzodiak Taurus atau dia yang berzodiak Taurus. Itu mendominasi, ya. Kita lihat lagi energi kamu ke dia detik ini. Wow, kamu kini sudah pandai, ya. Kamu sudah mengetahui apa yang dibacakan itu memang tepat. Kini kamu benar-benar dikecewakan, patah hati, sakit hati. Perkara yang paling kamu takutkan ditinggalkan pergi sudah terjadi. Your nightmare is becoming true, ya. Benar-benar ditinggalkan pergi oleh orang ini yang bersikap tidak konsisten. Pada awalnya mengejar-ngejar, menawarkan cinta, menawarkan harapan, menawarkan masa depan, tetapi kemudiannya kamu ditinggalkan dalam posisi atau keadaan yang benar-benar traumatik. Saya menangkap beberapa di antara kamu, ya, sukar untuk move on. Fokus lagi kepada hidup kamu, ya, benar-benar patah hati. Mengapa diperlakukan begini? Tidak kira lah, ya, ini saling single atau cinta yang bersegi-segi. Yang pasti kamu dikecewakan. Masih lagi dalam proses yang sudah bertahun namanya, tetapi masih dalam proses penyembuhan, healing. You can't believe this is happening to you. Kamu masih lagi yang bodohnya, ya, sorry, ya guys. Kerana cinta kamu ini begitu besar kepada dia, ya. Kamu memperbodohkan diri di sini. Dan saya boleh menangkap dari energi kamu, ya. No matter what people tell you, apa pun yang tarot reader kasih tahu ke kamu, ya, kamu masih lagi mengharap ke depannya dia akan kembali menawarkan cintanya. Ini benar-benar being so silly menurut saya, ya. Sudahlah, kamu perlu memastikan, ya, kenyamanan, kemakmuran, uang, kebahagiaan dari segi kondisi keuangan diberikan. Nah, apa yang dia lakukan di sini kepada kamu hanyalah mengecewakan kamu. Setelah kamu kering kontang, tidak ada uang lagi, bye-bye. Tetapi masalahnya kamu di sini begitu mencintai, begitu menyayangi, sehinggalah detik ini. Jikalau ini bukan saja baru diputuskannya, maybe a few years ago, masih lagi menanti. Nah, menurut saya, you being silly. Di sini, tiga pedang ini ingin mengingatkan diri kamu, teman-teman. Hubungan ini bukan saja berisiko dengan cara menghabiskan segala uang-uang kamu, tetapi ini juga akan tidak memastikan kamu ada masa depan yang baik. Orang ini juga sebenarnya, ya, dengan secara tidak langsung, ya, melemahkan mental kamu, logika kamu. Ketika kamu dapat berfikir dengan baik, membuat keputusan yang baik, kini kamu menjadi orang yang kucar-kacir. Ketika kamu orang yang cerdas, ya, yang berlaku setelah kamu menjalankan hubungan ini dengan dia, pemikiran kamu menjadi kucar-kacir. Don't know what is right, what is wrong. Logika kamu no longer works. Nah, ini disebabkan apa? Perasaan yang kamu berikan kepada si dia. Yang paling sedih, sudah bertahun-tahun atau mungkin baru diputuskan, masih lagi mengharapkan. Kamu sudah sedar di sini sebenarnya. Apa yang dia lakukan kepada kamu? Apa yang dia berikan kepada kamu? Orang ini banyak memanfaatkan kamu sebenarnya. Tetapi kamu masih menanti. Masih mengharapkan dia kembali. Can you believe that, guys? I don't know, teman-teman, ya, sebagai seorang tarot reader, ya, kalau saya berada di depan kamu sekarang, mungkin, ya, saya akan mencubit kamu atau mungkin menampar sedikit, ya, pipi kamu, ya, agar kamu bangun. You got to get up, ya. Kerana ini benar-benar menyakiti kamu, ya, tetapi kamu tidak sedar.
Sebahagian besar daripada kamu di sini walaupun sudah sedar yang dimanfaatkan masih lagi menanti kepulangan dia. And according to me, I don't know you guys, this is being really silly ya. Kamu perlu mencari kekuatan diri. Jangan berterusan dipergunakan seperti ini. Bottom of the deck di sini. Nah, teman-teman, kartu Tower. Orang ini memang sukar diprediksi. Dia memang tidak konsisten. Apa yang dia lakukan kepada kamu ini benar-benar mengejutkan. Mungkin ya ada perencanaan masa depan bersama, ingin bernikah, ingin bertunang, yang juga sudah diberitahu kepada keluarga. Maka ini menjelaskan mengapa melibatkan keluarga ya. Tindak tanduk dia yang menyakitkan kamu bukan saja mengecewakan kamu, tetapi turut mengecewakan keluarga kamu, keluarga dia. Jikalau keluarga kalian sudah tahu ya, apa yang kalian bincangkan, rencanakan, mungkin untuk bertunang, mungkin untuk bernikah ya. Nah, orangnya sukar untuk diprediksi. Orangnya inconsistent, orang yang tidak konsisten. Hidup orang ini ya seperti ketika hidupnya hancur, dia mungkin seorang janda atau duda atau masih ya berdealing dengan pasangannya ketika mengenali kamu. Ketika hidupnya hancur, dia datang kepada kamu. Nah, begini teman-teman, energi yang lainnya ya, kartu Tower ini mengindikasikan, katakanlah dia orang yang beribadah, orang yang kuat agama. Jikalau dia orang yang kuat agama, dia mempunyai kemampuan untuk menjungkir balikkan sistem kepercayaan kamu. Dia mampu melakukan itu. Brainwash you in another word. Mencuci otak dan pikiran kamu. Dia mampu melakukan itu. Nah, detik ini dengan kehadiran kartu ini, dia bukan saja seorang yang mampu ya untuk menjungkir balikkan sistem kepercayaan kamu, tetapi detik ini dengan kehadiran kartu ini, dia mulai evaluasi diri. Sebenarnya orangnya cukup cerdik teman-teman ya, tetapi dia orang yang kurang sabaran. Jikalau dia melihatkan kondisi yang tidak menguntungkan dia, dia akan menjadi temperamen. A little edgy and irritable. Mulai mencari cara untuk pergi meninggalkan kamu. Dengan cara irritable. Irritable itu apa teman-teman? Becoming very edgy, irritable. Jikalau saya tidak tersilap ya, ada perkataannya. Mudah rongseng seperti itu ya. Mungkin saya tidak menggunakan perkataan yang tepat. Dia mudah rongseng ya. Becoming edgy, irritable, mencari cara untuk bertengkar dengan kamu agar pertengkaran itu menjadi besar. Kemudiannya dia menjadikan itu alasan untuk pergi meninggalkan kamu. Nah, ini kemampuan The Tower ini. Orang yang suka diprediksi, inconsistent, hidupnya mungkin hancur ya ketika dia bertemu dengan kamu, maka dia ingin memanfaatkan. Sekali lagi teman-teman ya, jikalau orang ini kuat ibadah, dia memang mampu, ada kemampuan untuk menjungkir balikkan sistem kepercayaan kamu. Kata dasar saya, this person know how to brainwash you. Nah, itu ya teman-teman ya, jelas ya. Saya akan bacakan zodiaknya nanti, tetapi yang mendominasi setakat ini ya, kelihatan seperti Taurus dan juga Aries mendominasi ya. Okey guys, mungkin ya saya akan menukar kartu dan kita akan gunakan kartu Oracle untuk melihat dengan lebih dalam lagi siapakah orang ini yang sudah sangat-sangat ya mengecewakan kamu, bukan saja kamu, mungkin juga keluarga kamu. Jikalau sudah ada perbincangan ya ke arah pertunangan, pernikahan ya, dia mungkin membuatkan kamu malu ya dengan batalnya rencana untuk bernikah ya, pertunangan. Nah, ini benar-benar meninggalkan trauma ya, sehinggalah detik ini kamu begitu sukar untuk move on ya. Dan ya, beberapa di antara kamu yang agak lemah di sini ya, masih menantikan sebuah harapan dari si dia ini. Saya tidak tahu ya, it's like you're being charmed by this person. Siapakah dia sebenarnya guys? Kita cuba lihatkan kepada ciri-ciri seseorang yang telah mengecewakan kamu. Dan kemudiannya kita akan cari tahu apa yang terjadi kepada dirinya ya. Kita lihat dulu. Dengan lebih terperinci siapakah orang ini. Dia orang yang mahu terlihat seperti orang kaya di depan orang lain ya. Tetapi bantuan keuangan itu datang dari kamu. Wow, di sini ada inspiration. Nah, ini mungkin ya faktor yang agak baik membuatkan kamu menyukai dia. Dia sangat mudah ya inspire you, memberikan kamu semangat, kata-kata yang indah sudah pasti ya. Perlu ada kata-kata yang baik, penyemangat ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi secara peribadi dia orang yang bersemangat. Di sini ada acceptance. Nah, ketika mengenali kamu teman-teman, dia seorang yang menerima apapun keadaan kalian.
Dia menerima saja ya, mungkin ada perkara-perkara yang tidak dia sukai di keluarga kamu ataupun yang berdekatan dengan kamu, tetapi dia terima saja. Di awal hubungan dia terima saja untuk melihatkan apa yang boleh dia dapatkan dari kamu. Di sini ada letting go, dan kemudiannya seiring berjalannya waktu, dia mulai mencari cara bagaimana untuk melepaskan koneksi hubungan ini, kerana ada perkara yang tidak dia sukai, mungkin dari keluarga kamu, orang-orang yang berdekatan dengan kamu. Di sini teman-teman tidak dapat dinafikan ada kegairahan ya, ketertarikan chemistry yang cukup kuat di antara kalian. Ini tidak boleh saya tepiskan. Dia memang tertarik ya, dia memang tertarik dengan kamu. Ada kegairahan, sukakan fizikal kamu ya. Tetapi semakin ke sini, I don't know guys, ada sesuatu juga yang berkaitan dengan fizikal kamu yang dia kemudiannya tidak begitu keen anymore, tidak begitu berminat. Contoh terbaik ya, kamu semakin kurus atau kamu semakin berisi. Nah, ini membuatkan dia merasakan kamu tidak mengekalkan penampilan kamu. Nah, ini membuatkan dia mulai mencari cara untuk pergi ya. Di sini teman-teman ada dance. Kita buka kartu yang seterusnya. Dan ada intention ya, benar kan? Dance ini menurut saya teman-teman adalah satu pergerakan ya. Pergerakan yang penuh dengan intention, dengan niat. Nah, apatah lagi ya, niat ini agak tersembunyi. Orang ini menggunakan pelbagai cara kerana ada gambar 2 ekor burung hantu. Orangnya cerdas. Orangnya memikirkan cara, memikirkan rencana setiap malam. Dia orang yang tidak akan tidur awal di waktu malam ya. Mencari cara, tetapi di waktu pagi, wow, sukar benar untuk bangun pagi ya. Biarkan kamu lakukan semua kerja dan dia akan bangun lambat. Dia sudah tentu ya, kerana dia tidur lambat di waktu malam. Orang ini melakukan sesuatu itu ya lebih ke arah kepentingan dirinya, bukan kepentingan kamu. Segala sesuatu yang dia lakukan, orang ini memang ada niat. Bukan dengan kamu saja, dengan adik-beradiknya, keluarganya, pasangan ataupun mantannya yang dulu, siapa saja. Jikalau dia single, dia melakukan ini dengan ada niat, ada intention, dengan penuh kebijaksanaan, kecerdasan otaknya. Saya menangkap dia orang yang pintar, orang yang sudah merencanakan sesuatu yang agak ke depannya tanpa kamu mengetahui dan tanpa kamu di dalamnya. Perencanaan yang tidak melibatkan dirimu. Ini jelas terlihat. Dia memang ada ketertarikan dari awal ya, ketertarikan dengan kamu, tetapi semakin terbukanya kartu-kartu ini, seperti saya menangkap hilang minat dengan kamu. Saya tidak tahu teman-teman, dan saya tidak mahu menyinggung perasaan sesiapa ya. Mungkin ini bukan energi yang akan resonate dengan semua yang mendengarkan ya, kerana ini pembacaan umum guys. Ini bukan bacaan peribadi, maka menarik energi banyak orang. Saya menangkap beberapa ya, mungkin tidak mengekalkan kecantikan ya, bangun tidur kelihatan sloppy, tidak menguruskan diri, tidak menjaga kebersihan diri, semakin hari sama ada semakin kurus atau semakin gendut ya, semakin berisi, membuatkan dia merasakan waduh, kamu seperti bukan orang yang dia cintai di tahap awal. Nah, orang ini melihatkan kepada package keseluruhannya. Bagaimanakah penampilan kamu itu akan memberikan dia sebuah impresi, sesuatu yang seseorang yang boleh dia banggakan. Maka dia ingin seseorang yang mungkinnya banyak uang ya, berpenampilan menarik, mengekalkan penampilan. Saya menangkap energi itu. Orang ini banyak niat. Niat yang I wouldn't say this is a true love ya. Walaupun gambaran yang dia berikan mungkin mendengarkan kamu, tetapi ini hanyalah kerana ingin mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Kamu lemah di sini dan dia kuat di sini. Perbezaan dua kartu ini, Major Arcana and Minor Arcana, dia kuat, dia lebih mendominasi, dia bijak, dia tahu bagaimana untuk memanfaatkan, menggunakan diri kamu. Tetapi kamu di sini kering kontang, habis-habisan memperjuangkan dirinya. Nah, pembacaan saya memang direct ya guys. Jangan ada yang tersinggung. Saya tidak attack kamu secara langsung. Saya hanya bacakan apa yang terbuka di sini. Nah, ini karakteristik orang yang mengecewakan kamu. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, baik daripada segi materi juga tubuh badan kamu. Ada yang mendapatkan tubuh badannya tanpa memberikan kamu sebarang status. Tidak pernah bernikah tetapi ada sentuhan fisik. Dia sudah puas mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu beri dan beri dan beri. Berikan segala-galanya. Berikan materi, berikan uang, berikan kebendaan, berikan harta sehingga kamu lose all your saving. Badan-badan kamu juga turut kamu berikan. Setelah dia mendapatkan semua ini dengan mudah, why not I let you go?
Nah, ini caranya. Teman-teman, kartu Tower ini jangan never ever underestimate. Orang ini memang sukar untuk diprediksi seperti saya katakan tadi, dan dia memiliki kemampuan untuk menjungkir balikkan sistem kepercayaan kamu. In another word, brainwash you. Nah, ini yang mampu dia lakukan dengan cepat. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia ingin dapatkannya, dia kurang sabaran dan akan bertindak untuk letting go. Let go of this passion. Mencari yang lainnya atau pulang ke pangkuan mantannya. Di sini teman-teman, courage. Nah, dia orang yang berani ya. Daripada kartu ini dan inspiration ya, maafkan saya guys ya, ini tidak attack to the direct zodiac sign, tetapi saya mendengarkan intuisi. Saya tidak tahu ya, sama ada kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Leo atau ini zodiak kamu. Either one ya, Taurus, Leo ya. Ini Taurus di sini. Menurut kartu ini memang zodiak Taurus. Ini lebih ke arah inspiration and courage, lebih menarik ke arah zodiak Leo. Ya, sama ada kamu yang zodiak Leo atau dia berzodiak Leo, atau kamu yang berzodiak Taurus atau dia berzodiak Taurus. I don't know. Saya tidak pasti teman-teman ya, tetapi saya menangkap elemen api cukup mendominasi bacaan hari ini ya. Aries, Leo, Sagittarius. Lebih ke arah Aries dan Leo teman-teman ya. Dan di sini juga ada zodiak yang lain seperti Virgo yang juga merangkumi ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Nah, Leo juga di sini juga ada Scorpio teman-teman ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius and Gemini. Tetapi ini lebih ke arah Libra. Kita akan buka kartu lagi. Kita akan cuba lihatkan, kupaskan dengan lebih dalam ya, agar kamu memahami. Nah, teman-teman, setelah melihatkan ciri-ciri orang ini ya, secara garis besar, orang ini orang yang penuh dengan niat ya. Ada niat-niat tertentu ketika dia mendekati kamu. Bukan sebarangan jatuh cinta teman-teman. Dia akan lihatkan apakah kamu akan memberikan keberuntungan ke arah dia. Nah teman-teman, kita move to the next topic ya, ke tema readingan hari ini. Apa yang sedang terjadi ke dirinya detik ini? Apa yang sedang terjadi ke dirinya detik ini setelah dia pergi mengecewakan kamu? Apa yang terjadi dengan dirinya detik ini? Tidak kiralah sama ada kalian masih ya berkabar, berkomunikasi, sedikit komunikasi, komunikasi yang on-off, ataupun tidak berkabar lagi. Kita cuba lihatkan, apa yang terjadi ke diri seseorang yang sudah pergi mengecewakan kamu? Apakah dia baik-baik sahaja? Apakah dia dalam posisi yang sihat-sihat ya? Sangat happy? Three of Pentacles. Saya menangkap dia di bawah naungan seseorang. Three of Pentacles menunjukkan seseorang yang tidak bekerja secara solo. Dia ini juga memberikan saya gambaran, dia di bawah naungan mungkin keluarga ya, pilihannya. Dia mungkin berkolaborasi, bekerja dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain untuk mengekalkan kestabilan keuangannya. Nah, daripada kehadiran kartu yang pertama ini juga memberikan saya gambaran sedang sibuk memfokuskan ke arah pekerjaan ya. Kita lihat lagi apa yang terjadi kepada dirinya setelah dia mengecewakan kamu. Seven of Swords. Masih lagi dengan perilaku yang serupa. Dengan kamu berbohong, memanipulasi, setelah pergi mengecewakan kamu, di tempat kerjanya dia melakukan perkara yang sama. Saya juga menangkap orang ini yang sukar untuk bangun pagi ya. Tidur lewat di waktu malam, tidak bangun pagi untuk membantu kamu, sukar untuk bangun pagi, juga menggunakan taktik yang sama di tempat kerja. Curi tulang. Curi tulang itu seperti orang yang malas, orang yang memotong sudut, looking for shortcuts. Ketika melakukan pekerjaan, ya, tidak melakukan dengan baik, tetapi mencari jalan mudah untuk menguruskan kerjanya. Dia juga turut berbohong ya dengan orang sekitarnya, kerana orangnya pintar. Untuk menyenangkan kerjanya, dia akan cari cara untuk memotong sudut, taking the shortcuts agar orang lain ya, rakan-rakan lain akan cover kerja si dia. Di sini ada Four of Cups teman-teman. Nah, detik ini ya, dia mulai seperti memutarkan kembali ya apa yang terjadi di antara kalian, apa yang terjadi dengan hidupnya detik ini. Nah, ketika dia terpaksa mengambil shortcut, memutarbelitkan fakta ya, berbohong ya, ini juga memberikan saya gambaran mengapakah seseorang ini melakukan ini secara psikologinya. Ini sudah pasti teman-teman, kerana dia not happy ya dengan kondisi si dia ini detik ini.
mulai mengingati kamu, memikirkan kembali apa yang sudah dia lakukan. Di sini saya menangkap ada sedikit karma yang perlu dia jalankan, tetapi saya perlu membuka kartu dengan lebih ya. Saya menangkap dia mulai memikirkan kembali, merenungkan kembali apa yang sudah dia lakukan, sehingga dia perlu memotong sudut ya, mencari jalan mudah ya, berbohong dan sebagainya. Karakter ini tidak pernah berubah, sama ada dengan kamu ataupun dengan orang lain. Wow, di sini ada the world, teman-teman. Saya tidak tahu ya, mungkin ada beberapa di antara dia yang memilih orang lain atau pergi ke orang lain ya. Saya menangkap seperti ada hubungan yang sudah semakin selesai ataupun sudah mulai putus. Sudah putus dengan orang yang dia pilih. Di atasnya ada letting go. So automatically is giving me that impression ya. Letting go and the world adalah sebuah pengakhiran. Mungkin ya, orang yang dia pilih, mungkin juga mantannya, mulai melihatkan yang dia ini tidak pernah berubah. Sampah yang pergi, sampah juga yang kembali. Nah, saya agak direct ya ketika membacakan agar kamu faham apa yang cuba saya terapkan di sini. Menurut pasangannya yang baru ya, dia tetap orang yang serupa. Sampah yang pergi, sampah yang kembali lagi. Mungkin juga ada hubungan yang saya rasakan mungkin ya, pasangan yang dia pilih orang masa lalunya ingin selesaikan. Maka ini membuatkan dia memikir kembali apa yang sudah dia lakukan kepada orang masa lalunya, mantan isteri, suaminya dan juga kamu. Beberapa di antara kalian di sini ya, ini juga mungkin hubungan long distance relationship. Seseorang yang kembali lagi ke negaranya setelah mengecewakan kamu, seperti itu ya. Nah, kamu lihat semakin ke sini, energinya semakin berat, teman-teman ya. Dia mulai tidak dapat tidur malam, kepikiran terus. Mulai menakut-nakutkan dirinya atas apa yang sudah dia lakukan. Ketika ini selesai dengan kamu, ini selesai dengan orang yang dia pilih, dia mulai tidak dapat tidur malam. Daripada segi kondisi kesihatannya, saya tidak merasakan dia sakit, tetapi lebih sakit mental, teman-teman ya. Ini berlaku atas perilakunya sendiri, sebab dan akibat. Apa yang dia berikan, nah, ketika dia menyakiti kamu, mengecewakan kamu, dia pergi dengan perilaku, karakteristik yang serupa. Maka ke depannya nanti dia hanya akan menyusahkan dirinya, bukan orang lain. Sampah yang pergi, sampah yang kembali menurut pasangannya. Ataupun ex-wife, ex-husbandnya, I don't know you guys ya, orang masa lalunya. Dia tidak berubah, dia masih lagi berbohong, banyak yang dia tutupi. Ini yang membuatkan mungkin pasangannya, orang yang dia pilih, bertindak untuk memutuskan, selesai, letting go. Kita akan lihat lagi ya, kini dia tidak dapat tidur malam, teman-teman. Memikirkan terus ya, apa yang sudah dia lakukan. Nah, benar ya, Queen of Swords ada yang sudah memutuskan. Dia mungkin ditinggalkan oleh pasangannya detik ini, orang yang dia pilih, dan saya merasakan ini berlaku dengan begitu cepat. Sudah pasti ya, pasangannya ini, orang yang dia pilih ini bukan orang yang bodoh ya, tidak akan pakai hati. Kerana dia ini orang yang menggunakan logika. A very smart woman, a very smart guy. Now, I'm not saying yang kamu ini tidak smart, tetapi kamu lebih pakai hati ketimbang orang yang dia pilih. Kamu gagal menggunakan logika kamu di sini kerana kamu pakai hati. Tetapi orang yang dia pilih, orang yang tegas, orangnya galak, orangnya pengontrol. Is either you do this or get out. Nah, ini begini orangnya, pasangannya ini. Maka dia tidak boleh playing around ya, playing the fool dengan pasangan yang dia pilih. Maka dia diputuskan. Nah, ini yang sedang terjadi. Maka ini menjelaskan, didampingi oleh the world and the Queen of Swords. Ini menjelaskan mengapa dia tidak dapat tidur malam. Jikalau kamu pertanyakan sama ada masih ada perasaan dengan orang yang dia pilih, yes, masih ada. Sudah pasti ya, package yang diberikan itu juga agak mewah. Tetapi sudah di kick out. Menurut saya dia sudah ditinggalkan. Kita lihat lagi ya, apa yang terjadi kepada dirinya detik ini. Wow, teman-teman, Two of Pentacles ya. Mungkin keuangan juga tidak lagi dibantu ya oleh orang yang dia pilih, keluarganya di sana, orang sekitarnya. Dia perlu sekarang juggling dengan apa pun yang dia miliki. Perlu mengimbangi kembali kondisi keuangan, perlu mengimbangi menjaga hati pasangan orang yang dia pilih. Tetapi posisi dia ini, teman-teman,
50%, 50%. Saya tidak menangkap jikalau dia tidak bijak, dia mungkin akan ditinggalkan terus ya. Atau mungkin sudah diputuskan dan kondisi dia ini sedang juggling akan kondisi keuangannya. Tetapi dia ini hebat, dia penuh dengan niat-niat tertentu. Maka dia akan cuba memujuk kembali pasangannya ini. Nah, ini yang sedang dia pikirkan setiap malam. Menggunakan apa? Menggunakan taktik passion. Memujuk rayu, teman-teman. Orangnya memang pandai ya. Sangat pandai memujuk rayu kamu dan sebagainya. Maka kamu termakan dengan kata-katanya. Orang yang mampu untuk menjungkir balikkan sistem kamu. Ya, dia memang mampu. Bottom of the deck. Nah, teman-teman, dia juga merupakan orang apa? Kamu tahu, teman-teman? Seseorang yang making mountain out of molehill. Artinya begini. Orang yang penuh dengan drama. Dia mungkin akan telefon kamu ketika kondisinya tidak baik-baik saja dan dia akan menceritakan kondisinya yang begini-begini. Dia tidak dilayan dengan baik oleh pasangannya, dia mungkin didera ya, dia tidak diberikan makan, tidak diberikan bantuan. Dia akan memperbesar-besarkan cerita yang berlaku di dirinya. Making mountain out of molehill, itu artinya sebenarnya ya, memperbesar-besarkan perkara yang tidak benar. Padahal dia boleh saja membuka ya what do you call this, tutupan mata ini ya, cabut saja pedang-pedang ini dan beredar pergi daripada situasi ini. Tetapi dia orang yang dramatik, akan bikin drama dengan kamu ya, untuk meyakinkan kamu lagi dia ini bijak supaya kedua-duanya dapat dimanfaatkan di pihak kamu, di pihak orang yang dia pilih. Ini yang berlaku. Dia orang yang penuh dengan drama, guys. Sangat pintar menggunakan rencana, kepintarannya, akalnya, menggunakan kata-kata yang indah. Dan dia mungkin akan berdrama dengan kamu ya. Kondisi saya tidak baik-baik saja, saya perlukan bantuan, saya tidak diberikan makanan, saya tidak diberikan ini, itu semua drama. Making mountain out of molehill. Dia berkemampuan untuk melakukan ini. Sebenarnya kamu sudah tahu ya, ketika kamu berdiri dengan orang ini, ketika sebelum dia pergi meninggalkan kamu, kamu memang sudah tahu perangainya begini. Dia masih melakukan ini di sebelah sana. Siapapun yang dia pilih, kemana pun dia pergi, begitulah dia. Daripada sudut yang berbeza, teman-teman ya, saya menangkap energi kamu ya, yang masih lagi memikirkan dirinya. Begitu memikirkan, kamu sukar untuk membenci. Ini seperti situasi love and hate collide ya. When love and hate collide, energi ada sedikit, I know there's no devil card ya, tetapi lebih ke arah kemelekatan ke arah kamu, di pihak kamu. Saya tidak tahu mengapa, walaupun kamu sudah tahu ini sangat menyakiti, dia memanfaatkan kamu, tetapi kamu masih menanti. Kamu boleh menyangkal, kamu boleh bersikap denial dengan saya, but you can never lie to me, guys. Ini yang terbaca di kartu-kartu ini. Nah, ini cukup menyedihkan. Kamu perlu bangkit lagi. Gunakan logika kamu. And get this person out. Jangan benarkan dia pulang lagi. Kerana jikalau dia pernah melakukan ini, why not lakukan lagi? Kerana kamu mengizinkannya. That's the difference. Bertindak bijak. Ketika orang lain memperlakukan kamu seperti ini, lebih sedih lagi teman-teman ya, jikalau kamu langsung tidak menghormati dirimu sendiri. Kamu masih memikirkan dia. Dan orang ini penuh dengan drama, dia akan memperbesar-besarkan situasinya yang tidak benar untuk meyakinkan kamu lagi. Kerana detik ini dia tengah juggling. Sukar ya, untuk juggling ini bukan mudah teman-teman. Mengimbangi ya kedua belah pihak, dan dia tidak mahu ya kehilangan manfaat ataupun keberuntungan yang dia dapatkan dari kamu. Maka dia bijak memperbesar-besarkan sesuatu isu itu. Nah, begitu. Dan kamu di sini masih memikirkan dirinya. Kondisi dia detik ini teman-teman tidak baik-baik sahaja sebenarnya ya. Dia seperti cuba setelah dilepaskan, diputuskan, dia mungkin cuba datang kepada kamu, memberikan gambaran yang dia benar-benar memerlukan kamu, memerlukan dukungan kamu, memerlukan inspirasi kamu ya, seperti kartu-kartu yang terbuka di atas ini. Maka kamu perlu bertindak dengan bijak. Okey teman-teman, zodiak yang terkuat yang terlihat di sini adalah Taurus, Leo, dan saya sudah bacakan ya. Sebenarnya semua zodiak hadir, tetapi lebih mendominasi ya ke arah Leo, Taurus. Kita juga ada Virgo di sini. Maka teman-teman, gunakan kebijaksanaan kamu ya. Jikalau orang ini ingin kembali kepada kamu lagi, pastikan teman-teman, jangan mengulangi sejarah. Seseorang yang mampu mengecewakan kamu akan mengecewakan kamu lagi, kerana dia tidak berubah. Masih lagi Seven of Swords.
pintar ya memutarbelitkan fakta, berbohong dan sebagainya. Banyak kebohongan demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Okey teman-teman, energi yang sebenarnya tidak baik daripada si dia. Kita cuba lihatkan. Waduh, orang yang penuh dengan drama ini ya guys. Apakah yang paling dia kesali di dalam hubungan kalian ini? Kerana kita ada kartu Four of Cups, maka saya perlu acukan ya soalan ini. Dia merenungkan sesuatu. Mungkin ada penyesalan ya setelah apa yang berlaku dalam hidupnya. Dia ditinggalkan, dia diputuskan. Apakah penyesalan yang hadir ya? Sesuatu yang dia sedari di dalam hubungan di antara kamu dan dia. Apa yang dia sesali? Paling sesali ya di antara kamu dan dia di sini. Di sini ada 3. Ikatan spiritual, ikatan kekeluargaan. Seperti saya katakan tadi ya, bukan saja mengecewakan kamu, menghampakan kamu, memalukan kamu, dia juga turut melibatkan keluarga kamu atau keluarga si dia. Ini sesuatu yang benar-benar dia sesali. Nah, di sini teman-teman, saya tidak tahu ya hubungan kalian ini pernah ada pertemuan secara nyata ataupun sebatas di sosmed. Kalian mungkin lagi masih berhubungan ya di internet seperti itu ya. Saya menangkap energi dia yang seperti setelah meninggalkan kamu sehinggalah detik ini tidak pernah kembali untuk bertemu. Ini sesuatu yang dia renungkan. Ada keinginan untuk kembali bertemu dengan kamu secara nyata dan ingin berkomunikasi lagi. Ketika dia datang, I don't know you guys ya, taktik apa yang akan dia gunakan, mungkin memberitahu kamu, finally you know, we work out on the letter dan kita orang akan berpisah. We're going to get divorced, bla bla bla, I don't know. Orang ini memang orang yang penuh dengan drama. Dia akan memperbesarkan sebuah cerita yang tidak benar dan dia mampu melakukan ini. Tetapi penyesalan dia di sini teman-teman ya adalah setelah dia pergi meninggalkan, tidak kembali bertemu, memalukan kamu ya, juga melibatkan mungkin keluarga kamu, keluarga dia, dan juga ada sesuatu yang berkaitan dengan dokumen. Ini mungkin dokumen hak milik. Saya tidak tahu ini kebendaan berkaitan dengan a possession of something ya, yang mungkin dia ambil dari kamu. Setelah dia ambil dari kamu ya, hak milik itu ditukarkan kepada nama dia, dia mulai menyedari yang memang benar ya, dia sangat memanfaatkan kamu di sini. Seiring berjalannya waktu setelah sesuatu ini berlaku di dirinya, dia dilepaskan, mungkin perlu bercerai, ditinggalkan, tidak ada uang, dia mulai berfikir, apa yang dia lakukan kepada kamu ini yang perlu dia sebab dan akibat guys. Dia menjalankan karmanya di sini. Sesuatu yang tidak baik yang dia tabur itu yang dia tuai. Dia menyesal. Banyak barang kamu ya, hak milik kamu yang sekini menjadi hak milik dia. Mungkin ada ya yang bertukar ownership ya melalui dokumentasi seperti itu. Nah, ini sesuatu yang dia pikirkan. Banyak yang dia ambil dari kamu sebenarnya. Mungkin harta benda, I don't know you guys ya, sesuatu yang kamu belikan. I don't know what you buy for this person. Mungkin kamu belikan segala-galanya untuk dia. HP, handphone yang mewah, kereta yang mewah, motosikal atau banyak lagi yang kamu berikan. Not to mention makanan, minuman ya, something that you provide. Teman-teman, ini kata-kata kartu ini ya, dan dia mulai memikirkan ini. Segala pengorbanan kamu. Ini sesuatu yang dia sesali. Kedepannya nanti teman-teman ya, saya menangkap dia mendapatkan pencerahan. Apa yang sudah dia lakukan ke arah kamu. Mulai ada kesedaran ya. Basically ada penyesalan dan kesedaran yang timbul di hatinya. Sekali lagi ya, ini energi Leo cukup kuat di sini. That's why I mentioned earlier teman-teman, Leo Taurus. I don't know, ini memang terlihat di kartu-kartunya dan saya juga tidak pasti energi siapa yang ketarik di sini. Dia mulai tersedar akan apa yang dia lakukan dengan kamu. Teman-teman, di sini kita cuba dengarkan ya pengakuan daripada hatinya. Sesuatu yang saya rasa kamu perlu tahu ya, energi daripada seseorang yang benar-benar mengecewakan kamu. Kata-kata ini mungkin kata-kata yang tidak berani dia ungkapkan ya, kerana orang ini penuh intention dan niat. Maka kita perlu gali dengan lebih dalam ungkapan-ungkapan terdalam dalam hatinya yang tidak pernah dia ungkapkan kepada kamu. Nah, kita cuba dengarkan. Ini mungkin bakalan menyakiti kamu, bakalan memberikan kamu pencerahan terhadap siapakah dia sebenarnya. Nah, tugas saya untuk mengupas. And that's exactly what I'm doing, teman-teman ya. Bukan untuk menjaga hati kalian, tetapi untuk mengungkap sebuah kebenaran. Maka kita lihatkan di sini,
Apakah ada ungkapan-ungkapan yang tidak pernah kamu dengarkan dari si dia? Mungkin ada sebuah bentuk pengakuan, ya, confession. I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. Nah, benar ya teman-teman? Detik ini kabar dia yang cukup mengejutkan. Dia mungkin ditinggalkan, tidak diberikan bantuan, tidak diberikan uang ya setelah mengecewakan kamu. I feel miserable and lost. Merasa miserable, cukup tersiksa ya, dan merasakan kehilangan. Dan detik ini dia mulai memikir mendapatkan pencerahannya dari kartu Sun tadi. Apakah ini sesuatu yang terjadi daripada perilakunya sendiri? Yes. I don't want to be contacted right now. I wish to be left alone. Nah, detik ini moodnya tidak baik ya. Dia sedang terpaksa menghadapi sesuatu yang perlu dia hadapi dengan orang yang dia pilih, maka dia tidak mahu diganggu. Ada urusan-urusan yang belum selesai dengan pasangan orang yang dia pilih di sebelah sana. We are living two separate lives. Nah, detik ini ya, ini menguatkan lagi ya, kalian berada di dunia yang berbeda. Kamu mungkin berjauhan dengan orang ini ya, mungkin different countries ya. Dia mungkin berada ataupun tempat tinggalnya sangat jauh dari kamu, atau dia berada di negara asing. I have things going on in my life that require my full attention. Detik ini benar-benar hidupnya sedang miserable ya, mungkin dengan pasangan yang dia pilih, dengan keluarga yang dia pilih, dan dia perlu memfokuskan. Jikalau tidak teman-teman, dia sudah kehilangan kamu, dia akan kehilangan orang ini. Maka ini sesuatu yang perlu dia titik beratkan, memfokuskan segala energinya untuk memperbaiki. I have lost all control of my life. I keep messing up. Nah, benar kan? Berbohong lagi, bohong di sini, berbohong di sana, dan dia benar-benar mess up detik ini ya. Segala kebohongannya, true colornya, warna sebenar dirinya sudah ketahuan. Pasangannya atau orang yang dia pilih juga tahu ya, dia banyak bermain dengan cewek-cewek, cowok-cowok di luar sana, memporak-perandakan kehidupan orang lain. Dia memang mampu melakukan itu. Ada kartu Tower tadi ya. I'm afraid that your feelings for me are not mutual. Dia tahu detik ini banyak kemarahan, kamu ingin healing ya, dan dia mulai tersedar. Ini yang dia lamunkan ya, perasaan kamu yang sudah tidak sama lagi setelah kekecewaan, kehampaan yang dia berikan kepada kamu. Love turning into hate. Sesuatu yang bermula dengan cinta, diawali dengan perasaan cinta, kemudiannya bertukar menjadi sebuah kebencian ya. Apa yang sudah dia lakukan memalukan kamu, menghancurkan harapan kamu ke depannya. Nah, tetapi masih ya, ada perasaan menantikan orang ini. Pelik sekali teman-teman. Aduh, I don't know how to, saya tidak tahu bagaimana untuk menyarankan ya. I feel abandoned by you and it is triggering my childhood trauma. Detik ini teman-teman, saya tidak pasti ya, ketika ditinggalkan, sudah berpisah, orang ini memang ada childhood trauma dari dulu lagi. Mungkin beberapa di antara dia ini ada inner child yang terluka. Maka ini menjelaskan mengapa dia begini dengan kamu, dia begini dengan orang lain ya. Nah, ini men-trigger kembali inner child ataupun childhoodnya, zaman kanak-kanaknya yang mungkin ditinggalkan, dilukai. Maka dia melakukan perkara yang serupa dengan orang sekelilingnya. Nah, ada sedikit pencerahan ya dari latar belakang si dia ini, menjelaskan kepada kita mengapa dia mengecewakan kamu. Begitu teman-teman ya. Okay guys, saya terlupa untuk mengeluarkan sebentar, give me a moment. Saya terlupa untuk mengeluarkan initial. Okay, hari ini kita pakai initial ini aja ya. Kamu perlu zoom teman-teman untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya kepada initial ini. Okay, I think that's enough. Nah, ini initial C dia yang berdealing dengan kamu ya. Seseorang yang benar-benar mengecewakan kamu, meninggalkan kamu atas alasan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemakmuran, kemewahan yang ingin dia kecapi. Nah, ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial C dia. Jikalau tidak ada initialnya, tetapi kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, I think that is more important teman-teman ya. Itu lebih penting. Initial ini hanyalah sebagai untuk mengkonfirmkan lagi, begitu ya.
Okay, so far kita ada initial M, P, T, R, Z, X, K, H, L, B, C, F, I, Y, D, S, V, U. Ya teman-teman, saya membacakan ini seperti di sekolah ya. Tetapi ada kalanya saya agak cenderung ya, mungkin viewers saya tidak dapat melihat dengan jelas. Maka dengan saya repeatedly mengungkap initial ini akan membantu kamu. It's either you see it through the screen atau kamu dapat mendengarkan initial ini dari saya. Begitu teman-teman ya. Okay guys. Tema yang agak berat sebenarnya ya. Seseorang yang sudah pergi mengecewakan kamu dan ini yang terjadi ke dirinya. Berita yang cukup mengejutkan, dia tidak baik-baik saja, mungkin sedang ditinggalkan begitu ya. Dan kehidupannya yang sedang porak-peranda detik ini teman-teman. Okay guys, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.